Kawan nggak kalau mau mbak. Ayam pakai pak. Kalau enaknya loh. Bayaran mulai pakai itu. Di rumah jalan dulu datang undangan gitu. Bayaran di sekolah. Makan kita kan nggak tahu. Orang-orang yang udah. Ini bisa nih mas saya bilang. Ini kosong ya, tengahnya ya? Iya. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia. Selamat datang dalam acara pelantikan tim Senten dan tim saya CR Ratu Kabupaten Merangin. Acara dimulai. Baik, marilah sama-sama kita buka acara kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Gua bentukal airnya keruh hingga bertemu kelam. Kami haturkan jaringan 10 pembuka kalam, pengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak dua patut seiring, batang kuling dimerangin, hendak dibawa ke pemenang. Kalau yang semangat pinterangin, insya Allah Cendra Ratu menang. Setuju? Terima kasih. Selamat pagi dan selamat sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat calon gubernur Jambi yang sama-sama kita dukung dan kita banggakan, Bapak Dr. Haji C.Endra yang sudah hadir bersama kita di sini.
yang kami hormati Bapak Herman Effendi SDMM selaku Ketua DPR Merangi dari Partai Golkar Raya, luar biasa. Berikutnya yang kami hormati anggota DPR dari PDI Perjuangan Bapak Sardi. Selamat ya Bapak. Yang kami hormati Bapak Sandianto dari anggota DPR Golkar juga. Kemudian hadir juga bersama kita di sini tadi ada tokoh masyarakat Bapak Sujarmin. Tadi juga sudah hadir bersama kita di sini. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, selamat datang dalam acara pelantikan tim Senter dan tim saya CR Ratu Kabupaten Merangin. Acara dimulai. Baik, marilah sama-sama kita buka acara kita dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin kami mohon berdiri. Terima kasih hadirin, kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang berbahagia, berikutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ibu Ranti. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan kita sama-sama telah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Ibu Ranti. Semoga kita semua di sini mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan dengarkan sambutan Ketua Tim Senter Kabupaten Merangin kepada Yang Terhormat Bapak Adrianus Malik SE. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Dr. Haji KNH, calon Gubernur Jambi 2001-2024. Yang saya hormati Ketua DPD PDI Provinsi Jambi, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Samsul Anwar. Yang saya hormati pelaksana tugas DPD Golkar Kabupaten Merangin, dan dalam hal ini adalah Bapak Herman Effendi. Seterusnya yang saya hormati para anggota dan pengurus Partai Pengusung Partai Golkar, Partai PDIP Kabupaten Merangin, Bapak-bapak hadirin, kecil sakti bidang ketua, kecil tidak disebut nama, gedang tidak disebut kenal. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah menimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan dalam rangka bersilaturahmi, konsolidasi dan pengukuhan tim senter dan tim sayap CR1 Kabupaten Merangin. Selanjutnya, salawat beriring salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapat syafaatnya. Sebelum saya melanjutkan sambutan ini,
saya ingin mengajak kita semua, yel-yel calon Gubernur Jambi, yaitu Bapak Dr. Andes Haji C. Endra dan Wakil Gubernur Jambi, Ibu Ratu Munawwarah. Apabila saya katakan merdeka, tolong disambut dengan mereka. Kemudian siapa kita? Dijawab dengan cerah. Siapa kita? Cerah. CR Ratu menang. CR Ratu menang. Baik, merdeka. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Siapa kita? CR Ratu! Siapa kita? CR Ratu! Siapa kita? CR Ratu! CR Ratu. Menang! CR Ratu. Menang! CR Ratu. Menang! Terima kasih. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan saya ingin menyampaikan pada kita semua ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh jajaran dan tim sayap yang telah berpartisipasi sehingga terlaksananya acara kita hari ini. Bapak Haji C. Endra serta hadirin yang saya hormati. Tim Senter Kabupaten Merangin, perlu saya laporkan bahwa sebelum berdirinya tim Senter, terlebih dahulu munculnya komunitas relawan yang disebut dengan GMMPC, Gerakan Merangin Pendukung C. Endra, calon Gubernur Jambi 2021-2024. Dalam perjalanannya, maka tim ini merupakan embrio dari tim Senter, dan tim inilah yang lebih awal terbentuknya, sehingga tim ini membentuk sesuai dengan kewenangannya, membentuk sayap. Ada 9 sayap yang telah dibantu, yang antara lain tim family C. Endra atau dengan Vice, kemudian tim Satria Cerah, kemudian tim Konco, tim Milenial Cerah, tim Peguyuban Sumut, tim Peguyuban Sunda, tim Kesenian Jawa, tim Keluarga, tim Tikar Bapak Sujarmin, dan tim Cerah. Tim tersebut di atas telah berkomitmen untuk memperjuangkan secara maksimal untuk memenangkan pasangan calon CR Ratu di Kabupaten Merangin, meskipun dalam perjalanannya mengalami pasang surut karena kondisi di Kabupaten Merangin ini nuansanya intimidasi dan intervensi sangatlah kental. Namun teman-teman yang bertahan dan masih konsisten untuk berjuang memenangkan Cerah ini merupakan tim yang sudah teruji dan tidak akan surut dalam perjuangannya untuk memenangkan Cerah di Kabupaten Merangin. Kami telah berikrar dan berkomitmen untuk setiap bak ayam, sedincing bak besi, lantak yang tidak goyah, cermin yang tidak kabur. Kami lah kemudik serentak satang, kailia serengkuh dayang, kailia serengkuh dayung untuk memenangkan CR Ratu. Pada tanggal 9 Desember nanti, pada saat pemilihan dan pemungutan suara di TPS. Bapak Haji C. Endra yang saya hormati, bahwa di Merangin ini terdiri dari 24 kecamatan yang luas wilayahnya lebih kurang 7.700 km persegi, dan masyarakat Merangin ekspektasinya sangat besar terhadap Bapak untuk menjadi Gubernur Jambi dan
menjadi pemimpin Sepujuk Jambi 9 Lurah. Jika Bapak terpilih nanti, harapan masyarakat Merangin agar Bapak memperhatikan baik potensi SDA maupun potensi SDM, khususnya infrastruktur jalan yang merupakan urat nadi perekonomian masyarakat di Kabupaten Merangin. Bapak Haji Cendra yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan saya ini, izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak yang telah berkenan untuk menghadiri dan datang bersilaturahmi dengan tim Senter dan tim Sayap. Dan nanti mohon Bapak berkenan memberikan arahan, kemudian bimbingan, pembekalan, sekaligus mengukuhkan tim pemenangan Bapak di Kabupaten Merangin. Bapak-bapak hadirin yang saya hormati, sebelum kita berjuang, saya ingin menanyakan kepada kita semua, apakah kita sanggup untuk memenangkan CE? Apakah kita sanggup memenangkan CE? Sanggup. Cerah. Sanggup. Cerah. Terakhir, izinkan kami menyampaikan beberapa buah pantun. Kupu-kupu terbang ke langit, sampai ke langit mengarah. Meskipun bersatu bumi dan langit, pilihan kami tetap cerah. Nak dua pantun seiring, pergi ke Jambi membeli baju, singgah dulu di Palmerah. Kalau Jambi ingin maju, jangan lupa pilih cerah. Nak tiga pantun seiring, siapapun, apapun makanannya, minumannya tetap teh bendera. Siapapun calon gubernurnya, pilihan kita tetap Cendra dan Ibu Ratu. Selanjutnya mohon perkenan Bapak untuk memberikan sambutan sekaligus pengukuhan tim Senter dan tim Sayap Kabupaten Merangin. Demikian, terima kasih. Billahi taufik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Adrianus Mali SE selaku Ketua Tim Senter Kabupaten Merangin. Dan berikutnya pembacaan SK Pelantikan yang dibacakan oleh Sekretaris Tim Senter Kabupaten Merangin, Ibu Nani Kusniarsi. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Markas Tim Pemenangan Dr. Andes Haji Cendra Hajah Ratu Munawaroh, calon Gubernur Jambi dan Wakil Gubernur Jambi periode 2021-2025 nomor 101 garing Rel Cerah garing Kabupaten garing 9 garing 2024. Pembentukan tim relawan Senter Kabupaten Merangin menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan tim relawan Dr. Andes Haji Cendra Hajah Ratu Munawaroh, calon Gubernur Jambi dan Wakil Gubernur Jambi periode 2021-2024 dengan struktur dan personalia sebagai laporan surat keputusan ini. Pertama, tugas dan kewajiban tim relawan membantu mensukseskan pemenangan Dr. Andes Haji Cendra Hajah Ratu Munawaroh, calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi periode 2021-2024 dan tidak menuntut hak dalam apapun.
Kedua, keputusan ini berlaku semenjak tanggal ditetapkan. Ketiga, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah kembali sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jambi pada tanggal 11 September 2020. Mengetahui Dr. Andes Haji C. Endra, Ketua Tim Pemenangan Provinsi Jambi, Dr. Andes Haji KMS Arsyad Somad SHMH. Surat keputusan Markas Tim Pemenangan Dr. Andes Haji C. Endra dan Hajah Ratu Munawaroh, calon gubernur dan wakil gubernur Jambi, periode tahun 2021-2024, nomor 101 garing rel cerah garing Kabupaten garing 9 garing 2020, tanggal 11 September 2020. Susunan personalia tim relawan Senter Kabupaten Merangin dan tim sayap. Ketua Adrianus Malik SE. Sekretaris Haji Muhammad Nasir. Bendahara Erlambang Sarjana Ekonomi. Tim Advokasi Hukum Padila Dharma. Pemenangan Somad. Logistik dan Prasarana Cendri Janiago. Sayap Insinyur Sergawi MM. Humas Ahmad dan anggota. Keamanan Ramli dan anggota. Direktur Pemenangan Dapil 1 Apriyadi. Direktur Pemenangan Dapil 2 Arahman Razak. Direktur Pemenangan Dapil 3 Rasuli Aksri. Direktur Pemenangan Dapil 4 Hairudin. Koordinator Wilayah 1 Fahbiral. Koordinator Wilayah 2 Hasim Mapera. Koordinator Wilayah 3 Ramli. Koordinator Wilayah Tabir Ulu Junaidi. Koordinator Wilayah 5 Safrudin. Koordinator Wilayah 6 Heri. Koordinator Wilayah 7 Dabiri. Koordinator Wilayah 8 Embassy. Koordinator Wilayah 9 Julfikar. Koordinator Wilayah 10 Zalani. Koordinator Wilayah 11 Fajri. Koordinator Wilayah 12 Badron Hadi. Susunan personelia tim relawan Senter Kecamatan dan Desa Kabupaten Merangin. Koordinator Kecamatan Desa dan Koordinator Kecamatan. Koordinator Kecamatan 1 Heri Antoni beserta anggota. Koordinator Kecamatan 2 Agus Janiago dan anggota. Kecamatan Bangku 3 Lizarwan dan anggota. Koordinator Kecamatan Bangku Barat Syafri dan anggota. Kecamatan Beringin Putih Kapas Yulianto beserta anggota. Kecamatan Nalatantan Sofyan Jalil dan anggota. Kecamatan Nalatantan Mulyadi dan anggota. Kecamatan Batang Mesumai Abun Jani dan anggota. Kecamatan Batang Mesumai Devi Jailani dan anggota. Kecamatan Renah Pembarak Muslih dan anggota. Kecamatan Sungai Manau Agafar dan anggota. Kecamatan Sungai Manau 2 Ibnu Hajar dan anggota. Kecamatan Pangkalan Jambu 1 Samsu Lijar dan anggota. Koordinator Pangkalan Jambu 2 Zufran Afrian dan anggota. Kecamatan Tabir Ulu Ishak Haye. Koordinator Kecamatan Tabir 1 Yudri dan anggota. Kecamatan Tabir Timur Yusman dan anggota. Koordinator Kecamatan Tabir 3 Burhanuddin dan anggota. Koordinator Kecamatan Tabir 1 M. Tayyib dan anggota. Koordinator Kecamatan Tabir 2 Bawit dan anggota. Koordinator Kecamatan
Tabir 3 Asril Bakri dan anggota. Koordinator Kecamatan Tabir Lintas Suprianto dan anggota. Koordinator Kecamatan Tabir Selatan 1 Yuliati dan anggota. Kecamatan Tabir Selatan Ahmad Suhardi dan anggota. Koordinator Kecamatan Tabir Ilir 1 Zainil dan anggota. Koordinator Kecamatan Tabir Ilir 2 Bahtiar dan anggota. Kecamatan Tabir Timur Mustafa dan anggota. Koordinator Kecamatan Pamenang 1 Muklis dan anggota. Koordinator Pamenang 2 M. Kusnadi Wacahyono dan anggota. Koordinator Kecamatan Pamenang Barat Hamidi. Koordinator Kecamatan Pamenang Barat 2 Rahmi Papit dan anggota. Koordinator Kecamatan Pamenang Barat Rahmi Papit dan anggota. Kecamatan Pamenang Barat M. Fasihin dan anggota. Koordinator Kecamatan Pamenang Selatan Syubadi dan anggota. Koordinator Kecamatan Renah Pamenang Muhammad Ablah dan anggota. Koordinator Kecamatan Jangkat Timur 1 Yunadi dan anggota. Koordinator Kecamatan Jangkat Timur 2 Zastro. Koordinator Kecamatan Jangkat Timur 3 Ardi Sumianto. Tim saya Konco Cerah yang diketuai oleh Amar Kadafi. Keluarga Cerah yang diketahui oleh Bapak Aman. Paguyuban Sumu Cerah yang diketuai oleh El Manalu. Paguyuban Jawa Cerah yang diketuai oleh Heri Susanto. Satria Cerah yang diketuai oleh Edi Ahmad. Famili Anggrek Cerah yang diketuai oleh Ibu Tundung Hastuti. Tali Undang Cerah yang diketuai oleh Bapak Burhan. Jambi Cerah yang diketuai oleh Bapak Henry Saputra. Ditetapkan di Jambi pada tanggal 11 September 2020. Mengetahui Dr. Andes Haji Cendra, tim pemenangan Provinsi Jambi, Dr. Haji KMS Arsyad Somad SHMM. Yang merasa saya panggil namanya silakan berdiri di depan. Untuk koordinator, silakan berdiri di depan. Untuk itu langsung saja kami mengundang Bapak Haji Cendra yang didampingi dengan calon wakil gubernur kita juga, Ibu Ratu Munawwarah, untuk mengukuhkan tim senter dan tim sayap Cerah Kabupaten Merangin. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, kita akan saksikan bersama-sama prosesi pelantikan tim senter Kabupaten Merangin yang langsung dilantik oleh Bapak Haji Cendra dan Ibu Ratu Munawwarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kita melaksanakan pelantikan tim senter dan tim sayap Kabupaten Merangin. Sebelum saya melaksanakan pelantikan ini, saya ingin bertanya, apakah Bapak Ibu siap untuk dilantik?
Apakah siap untuk bekerja ikhlas? Siap memenangkan CR itu? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, Jumat tanggal 11 September 2020, saya Dr. Andes Haji Cendra melantik saudara-saudari sebagai tim senter dan tim relawan Dr. Andes Haji Cendra dan Ibu Haji Ratu Munawaroh, tingkat Kabupaten Merangin, kecamatan dan kelurahan serta desa. Saya yakin dan percaya bahwa saudara-saudara mampu dan sanggup serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai niat baik kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin. Merangin 11 September 2020 yang melantik Dr. Andes Haji Cendra. Dilanjutkan dengan penyerahan SK. Dengan demikian maka resmilah tim senter dan tim sayap Merangin dilanjutkan dengan pembacaan ikrar. Boleh silakan foto bersama dulu. Yang di belakang mohon berdiri semua. Yang di belakang mohon berdiri semua. Yang di belakang mohon berdiri semua. Siapa kita? Tolong diangkat tangannya. Siapa kita? Siapa kita? Terima kasih. Silakan dilanjutkan dengan pembacaan ikrar. Mohon ikuti saya. Dengan ridha Allah, kami tim Dr. Andes Haji Cendra, Haji Ratu Munawaroh Zulkifli, calon gubernur dan wakil gubernur Jambi tahun 2021-2024, Kabupaten Merangin dengan ini menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Bahwa kami siap mendukung dan memenangkan Dr. Andes Haji Cendra dan Haji Ratu Munawaroh Zulkifli untuk menjadi gubernur dan wakil gubernur Jambi tahun 2021-2024 pada pilkada serentak tahun 2020. 2. Bahwa kami akan menjunjung tinggi sikap dan kehormatan serta kesetiaan kepada Dr. Andes Haji Cendra dan Haji Ratu Munawaroh Zulkifli, calon gubernur dan wakil gubernur Jambi tahun 2021-2024. 3. Bahwa kami menjaga kehormatan diri untuk tidak mudah dipengaruhi pihak lain dalam memperjuangkan Dr. Andes
Haji C. Endra dan Hajar Ratu Munawwarah Zulkifli menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2021-2024. 4. Bahwa kami pantang menyerah dan bertanggung jawab dalam membuat demi memenangkan Dr. Andes Haji C. Endra dan Hajar Ratu Munawwarah Zulkifli menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi tahun 2021-2024. 5. Bahwa kami tulus dan ikhlas serta tidak mengingkari janji dalam berjuang bersama Dr. Andes Haji C. Endra dan Hajar Ratu Munawwarah Zulkifli sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jambi 2021-2024. Demikianlah pernyataan ini kami buat dengan sepenuh hati dan dengan penuh rasa tanggung jawab di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangkok, 11 September 2020. Atas nama tim Dr. Andes Haji C. Endra, Hajar Ratu Munawwarah Zulkifli, calon gubernur dan wakil gubernur Jambi 2021-2024, Kabupaten Merangin. Hidup cerah! Hidup cerah! Hidup cerah! Terima kasih dan kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, foto bersama dulu tentunya dengan calon gubernur dan wakil gubernur kita Bapak Dr. Andes Haji C. Endra dan Ibu Ratu Munawwarah. Yang di belakang tolong berdiri semua. Yang di belakang tolong berdiri semua. Siapa kita? Siapa kita? Hidup kita! Hidup kita! Terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat yang telah kami sediakan. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, saya boleh pantun lagi? Boleh? Kalau nggak boleh, sedih saya Bu, jauh-jauh saya dari Jangkat, nggak boleh pantun. Saya orang Jangkat, saya juga orang Merangin, kita sama, kita satu visi dan misi, satu tujuan, siap memenangkan C. Ratu! Siap memenangkan C. Ratu! Oke, baik. Di bangko ada pisang lilin, hendak dibidang di pagi Sabtu. Cakep, jawabnya cakep Bu. Saya ulang ya. Di bangko ada pisang lilin, hendak dibidang di pagi Sabtu. Hati takkan berpindah pada yang lain, karena menetap pada C. dan Ratu. Baik, langsung saja kita dengarkan sambutan dan arahan dari calon gubernur dan wakil gubernur kita Dr. Andes Haji C. Endra didampingi dengan Ibu Hajah Ratu Munawwarah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kurang semangat sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Ketua DPRD Profesor Langun, Dinda Herman Effendi, serta seluruh kawan-kawan anggota DPR yang hadir. Maaf, Ibu Hajah Ratu Munawaroh, calon Wakil Gubernur Provinsi Jambi, serta Bang Adrianus selaku Ketua Tim Center dan sekaligus mengomandanin para tim relawan yang baru saja dilantik. Tepuk tangan untuk beliau. Terima kasih Bang Adrianus. Hadir di tengah-tengah kita Mas Sujarmin, selaku tim keluarga, dan juga tadi ada Bang Ampera, Pak Haji Ampera, dampingi kami, serta seluruh para tokoh masyarakat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, para nenek mama, tua tengganai, serta wabil khusus seluruh pengurus tim sayap dan tim center yang hadir pada hari ini, baik itu dalam posisi Korcam, koordinator kecamatan, dan juga ada kawan kita dari PDIP Perjuangan, Dinda Samsul Anwar selaku anggota DPR Kota Merangin, mohon maaf Dinda, serta seluruh para kordes di 24 kecamatan yang telah di SK-kan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, sungguh suatu kebahagiaan bagi kita semua pada hari Jumat yang barokah ini. Alhamdulillah, ini merupakan Jumat barokah yang ketiga bagi kita, pasangan CR itu. Hari Jumat, 2 Jumat, 3 Jumat yang lalu, kita menerima rekomendasi dari PDI Perjuangan. Minggu kedua, Jumat keduanya, kita mendaftar ke KPU dan deklarasi. Dan minggu ketiga hari ini, kami melantik tim center dan tim sayap Kabupaten Merangin. Jadi ini Bang Adrianus luar biasa mencari hari yang barokah pada hari Jumat. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini selalu mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tadi baru saja kita melantik dan kami sangat bahagia sekali karena setelah dilantik para tim ini menyampaikan ikrar, menyampaikan janji setia kepada CR Ratu. Terima kasih sekali lagi, mudah-mudahan itu diucapkan dari lubuk hati yang paling dalam. Siap? Betul? Nah, jadi tidak dibuat-buat. Sebab kekhawatiran kami dengan Ibu Ratu Munawaroh ini, setiap pelantikan tim di seluruh Provinsi Jambi, satu saja kekhawatiran kandidat ini. Takutnya timnya tidak setia. Takutnya timnya berhati dua. Itulah yang kami takuti. Tapi di Merangin, alhamdulillah Bapak Ibu sudah mengucapkan ikrar dan siap berjanji setia. Siap? Alhamdulillah. Kenapa? Kita ini hidup selalu dihadapkan dengan pilihan. Sebagai sosok manusia yang baik, apalagi yang didukung dengan agama yang baik, memang kita diminta oleh Allah konsisten dan mempunyai pilihan. Setelah mempunyai pilihan, istiqomahlah kita di sana. Berjuanglah kita di sana. Tidak usah setiap hari gonta-ganti yang kita ragu terus. Nah, coba hidup kita setiap pagi bangun tidur, mau tidur aja banyak pilihan. Bangun tidur banyak pilihan, mau kemana, dengan siapa, keperluan apa, banyak, lewat mana, itu memerlukan keputusan dan pilihan. Bapak Ibu hari ini telah memilih CR Ratu sebagai calon Gubernur Jambi dan Wakil Gubernur Jambi. Betul? Mantapkan itu di hati Bapak Ibu semuanya, berjalanlah dengan ikhlas dan tulus dan tanpa tergoyahkan. Tadi ikrarnya sangat-sangat luar biasa. Harapan saya di Merangin ini tidak banyak yang sudah memilih CR Ratu, mantapkan hatinya. Betul? Mantapkan hatinya. Karena hidup ini adalah pilihan, dan pilihan itu di negara yang bebas merdeka ini bebas menentukan pilihan. Tidak boleh ada intimidasi, tidak ada boleh pemaksaan,
dan tidak boleh ada fitnah-fitnah. Ini adalah suara hati masyarakat yang harus kita hormati. Betul? Tidak ada pemaksaan. Saya hadir di sini tanpa pemaksaan. Bapak Ibu hadir di sini ingin bertemu saya dan Ibu Ratu tanpa ada yang memaksa. Betul? Saya mohon tim ini kompakkan semua. Perjuangan kita masih lebih dari 2 bulan lagi. Saya minta solidkan tim ini semua. Fokuskan dengan satu tujuan, CE Ratu menang menjadi gubernur dan wakil gubernur Jambi. Ya. Jangan terlalu banyak menghiraukan politik adu domba, politik saling memfitnah. Kita berjalan sendiri, calon Bapak Ibu CE Ratu, jalanlah, juallah programnya. Tidak usah menjelekkan pihak lain, tidak usah mengangkat dan memijakkan orang lain. Ini adalah hak politik Bapak Ibu semua. Siap? Saya di Merangin ini sudah pelantikan yang keempat kalinya. Kalau 2 minggu yang lalu bersama Pak Sibawa ini, saya sudah melantik juga di beberapa kecamatan di Merangin ini. Sama semangatnya. Apa yang saya sampaikan, walaupun di kabupaten ini ada adik saya Al Haris mencalonkan gubernur, yang saya sampaikan kepada masyarakat Merangin hanya satu. Yang tidak memilih adinda saya Al Haris, pilihlah CE Ratu. Kan sangat bijak kan? Iya kan? Yang tidak memilih Pak Al Haris, pilih CE Ratu. Betul tak? Jangan tidak menggunakan hak suara Bapak Ibu semuanya. Saya ini cuma ngambil sisonya baik. Mudah-mudahan sisonya itu 60%. Iya kan? Itu yang saya lakukan. Politik santun. Kamu juga ke lapangan kasih tahu. Kalau Bapak Ibu tidak milih bupati kita, pilih Pak CE baik. Kan enak tuh. Tidak perlu belagu. Yang sudah milih Pak Haris, silakan kita hormati. Itu adalah hak politik mereka. Tapi Bapak yang sudah milih CE Ratu juga harus dihargai. Itu adalah hak politik Bapak Ibu semuanya. Setuju? Inilah politik santun, politik lentur dan menyejukkan buat kita semua. Tidak usah berdebat sangko. Ya dah. Yang jadi calon gubernur ini cuma 3. Setelah tanggal 9 tentulah ladang betinonya. Betul? Tidak usah berdebat. Dan sebenarnya di arah sana sudah ada. Siapa yang akan memimpin Jambi ini 5 tahun ke depan? Sudah. Kita ini hanya menjemput asa, menjemput harapan itu semua. Apa upaya kita? Kerja keras. Kalau mau berhasil. Harus kerja keras. Makanya setiap tim saya minta mulai hari ini tidak ada alasan lagi untuk tidak bekerja. Kadang-kadang ada pertanyaan, Pak, kami ini nak turun ke bawah, bawa apa? Kami ini mau turun harus pakai apa? Jangan seperti itu jadi tim. Saya tidak menugaskan kamu untuk keliling se-Kabupaten Merangin ini. Sudah ditunjuk kordesnya. Kerja kordes, urus desanya masing-masing. Tidak perlu juga pakai baju kaos CE Ratu untuk mempromosikan kami. Cukup bertandang kiri kanan rumah di desa kamu dengan waktu siswa yang banyak. Berjalan di dusun itu. Tiap ketemu orang, tolong bantu kami, tolong bantu Pak CE dan Bu Ratu. Promosikan apa yang menjadi program mereka. Kenalkan kandidat ini. Itu sudah cukup bagi kami dengan Ibu Ratu. Betul nggak? Dulu waktu Pak Jokowi calon presiden, apakah Pak Jokowi ataupun Pak Prabowo hadir di Merangin? Tidak kan? Tidak. Kok kamu bisa memilih Prabowo atau Pak Jokowi kemarin? Kandidatnya tidak datang. Sedangkan saya ini orang Sarolangun, orang negeri kita lah, orang dusun lah. Saya harus sudah datang. Jadi yakinlah kamu. Sedangkan yang tidak kamu kenal, tidak datang, kamu bisa memilih presiden. Betul tak? Nah sekarang yang mau memilih, yang kamu mau pilih ini orang yang bersangkutan langsung dengan negeri kita ini, yaitu Gubernur Jambi, yang punya kewenangan, yang memiliki juga kewajiban untuk mengurus kita semua. Betul? Saya minta kerelaan, keikhlasan. Contohnya tadilah saya sampaikan. Pak Jokowi tidak datang ke sini, kamu pilih Jokowi. Tidak pernah bertemu lagi. Tidak pernah Pak Jokowi itu pidato di ruangan ini. Kok orang Merangin milih Pak Jokowi semua atau memilih Pak Prabowo semua. Sekarang hadir calon gubernur Jambi. Apa dulu kamu dikasih brosur Pak Jokowi, kaos Pak Jokowi? Tidak ada. Kenapa? Karena ada satu pilihan. Karena ada satu keyakinan dari sang kandidat yang akan kita pilih. Bahwa ini orang baik, kita harus pilih ini. Hanya itu saja modalnya. Betul tak? Saya harap
pemilihan gubernur hari ini, lakukan seperti itu. Kamu sudah menentukan pilihan CE Ratu sebagai calon gubernur dan wakil gubernur. Sebarkan ini semua di seluruh penjuru Kabupaten Merangin ini. Saya berharap semua nih keluarga saya, dan apalagi sudah ada SK. Kalau saya tanpa SK itu tidak masalah. Ini adalah yang berjuang bagi CE Ratu adalah semuanya keluarga besar CE Ratu. Tidak usah khawatir. Tidak usah khawatir. Yakinlah Bapak Ibu, kami dengan Ibu Ratu sudah siap untuk mengabdikan diri untuk memajukan Jambi ini ke depan dengan visi misi yang sudah kita susun secara baik, terencana dan terukur. Di bidang infrastruktur saya sudah berjalan, baik itu beberapa kecamatan di Tabir, di Pemenang. Saya tahu bagaimana tingkat kerusakan jalan provinsi yang ada di dalam Kabupaten Merangin. Saya sudah banyak bertemu dengan masyarakat juga, baik di Pemenang, Tabir. Insya Allah, saya tahu itu adalah merupakan urat nadi daripada keluarga kita yang tinggal Tabir Merangin, bahwa jalan provinsi itu menjadi prioritas kami, dan kami sudah tahu tempat dan berapa jumlahnya yang ada di Merangin ini jalan provinsi. Insya Allah, saya sampaikan. Pertama, 2021 saya harapkan kalau kita terpilih di APBDP seluruh jalan provinsi ini tidak boleh ada yang berlubang. Saya pastikan itu. Tidak boleh lagi mobil sawit kita susah lewat karena lubangnya banyak. Tidak boleh lagi angkutan karet kita susah lewat karena jalannya berlubang banyak. Saya pastikan 2021, 2022 saya tidak ingin melihat semua jalan provinsi ini harus rata dan bisa dilewati oleh kendaraan. Saya pastikan itu, ya. Dan saya sudah melihat, ya, di kabupaten-kabupaten lain juga sama seperti itu, dan komitmen saya seperti itu. Karena kami akan siap bekerja, dan apa yang menjadi keluhan utama dari masyarakat itu harus dijawab pertama. Merangin, khususnya Pemenang dan Tabir, jawaban pertama masyarakat di sana hanya tolong Pak Gubernur selesaikan jalan itu dulu. Betul? Saya tidak mau banyak janji kampanye ini, takut lagi banyak lupa, banyak ingkar janji. Jalan menjadi prioritas kami. Yang kedua, apa yang kita alami hari ini? Kita, mohon maaf, Pak Adrianus mau menghadirkan ribuan orang. Saya bilang, mohon maaf sekali, Bang Adrianus, saya tidak mau berkumpul dengan 1.000 atau 2.000 orang. Saya tahu tim ini mampu bisa mengumpulkan orang ribuan. Tapi kita hargai bahwa situasi hari ini kita dalam kondisi COVID-19 dengan penyebaran yang hari ini mungkin fase kedua yang akan lebih besar lagi ke depan. Pesan saya sebagai tim CE Ratu, disiplin dengan bermasker, cuci tangan dan jaga jarak. Tidak usah cepika-cepiki, tidak usah salaman, tidak usah tersinggung kalau orang tidak salaman. Utamakan kesehatan kita. Siap? Nggak ada gunanya, ya tak? Kaki kalau kita terpapar corona, CE Ratu menang, susah juga kamu, betul tak? Kita ingin sehat dan kita ingin menang. Nah, itu konsepnya. Kita tetap sehat, bisa sosialisasi, tapi kita menang. Semua tim CE Ratu saya minta pakai masker. Beri contoh kepada masyarakat bahwa kita taat dan disiplin dengan COVID-19 ini melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Nah, akibat pandemi corona, kita sudah tahu bukan hanya di negeri ini, di seluruh dunia, yaitu bukan hanya kita takut dengan corona, tapi menurunnya ekonomi dunia pada hari ini. Bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia sekarang lagi prihatin karena corona, ekonomi kita minus pertumbuhannya. Provinsi Jambi tahun lalu kuartal pertama seperti ini 4,9%. Kini hanya tinggal 1,3%, turun 3% pertumbuhan ekonomi Jambi. Bukan naik, minus 3%. Nah, ini menjadi kewajiban kita semua. Saya pikir semua kepala daerah bertanggung jawab untuk mengatasi dampak corona ini prioritas pertama. Bahwa masyarakat Jambi tidak boleh tidak makan. Masyarakat Jambi tidak boleh banyak yang jatuh miskin karena corona. Program pertama kita untuk menjawab bagaimana meningkatkan ekonomi daerah melalui program-program dari Provinsi Jambi.
Kita sudah mencanangkan untuk melaksanakan program percepatan pembangunan desa dan kelurahan 200 juta per desa. Dan itu dilaksanakan untuk tanaman pangan di semua desa, membuka lahan baru, membuka sawah untuk menanam tanaman pangan. Dengan 200 juta per desa, insya Allah itu bisa menyerap ratusan ribu tenaga kerja seprovinsi Jambi. Ini harus kita laksanakan ya, dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat, dalam rangka mengurangi kemiskinan, dan dalam rangka untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi kita. Dan saya di Samapuratu akan mengawal program ini dengan turun ke lapangan, akan melihat bahwa rakyatnya sudah bergerak menjalankan, mempertahankan untuk ekonomi tetap jalan dalam kondisi corona ini. Kita tidak tahu corona ini sampai berapa lama, tapi kita tidak ingin ya hanya mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat yang mungkin ada 3 bulan, terus-terusnya mungkin kita tidak dapat lagi. Untuk itu masyarakat Jambi harus mampu tegak berdiri di negerinya sendiri melalui insentif yang diberikan oleh gubernur ini, melaksanakan semua kegiatan ekonomi yang ada di desanya. Dan ini akan diawasi secara ketat. Di Sarolangun, saya sampaikan, kemarin kita menggelontorkan lebih kurang 7 miliar untuk padat karya. Program padat karya itu dilaksanakan seluruh masyarakat yang ada di desanya untuk memperbaiki infrastruktur desanya. Tidak pakai tender, tidak pakai kontrak, hanya siapa yang bekerja dibayar upah hariannya 100.000 per hari. Alhamdulillah, kemarin waktu lebaran THR ada yang 1,5 juta. Tapi bukan karena dia dapat jatah, tapi karena dia bekerja. Nah, program 200 juta per desa itu akan dilaksanakan seperti itu. Bahwa ini harus menjawab langsung. Bapak Ibu memperbaiki desanya, membangun irigasi, membuka ladang, semuanya dengan upah. Sehingga nanti semuanya bermanfaat, bisa meningkatkan daya beli masyarakat. Nah, program ini program pertama yang harus kita lakukan ya, karena corona ini sedang berlangsung di negeri kita. Program-program lain banyak sekali ya, baik pendidikan, kesehatan, dan juga bagaimana meningkatkan produktivitas kita sebagai warga. Bahwa kita dengan corona ini, ingat, tidak boleh hanya tergantung dengan kebun karet, kebun sawit kita. Sudah tahu harga karet gunjang ganjing, banyaklah harganya di bawah pasaran daripada harganya naik. Harga sawit juga sering naik kalau lagi trek. Kalau lagi buah banyak, harga sawit turun. Ya betul ya, Mas Jarmin? Ya, kalau lagi trek pasti naik harganya. Tapi kalau lagi banyak buah, harga sawit turun. Apa solusi CR itu untuk ke depan? Pertama, untuk karet. Saya sampaikan bahwa karet sekarang ini harganya murah. Bagaimana cara pemerintah untuk meningkatkan harga karet? Tentu tidak bisa mempengaruhi pasar, saya tahu itu. Ya, Pak Jokowi 2 periode pun tidak bisa menaikkan harga karet sampai hari ini. Tapi kita punya inisiasi, dan ini juga program dari pusat, dilaksanakan oleh Kabupaten Musi Banyuasin, di mana dibuat fabrikasi aspal campuran karet, sehingga karet bisa dibeli lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada harga pabrik. Insya Allah nanti karet akan kita lakukan campuran aspal yang untuk mengaspal jalan kita sendiri, nanti dicampur dengan karet dan dibeli oleh pemerintah dengan harga jauh lebih tinggi daripada harga yang kita jual di pabrik. Sawit, sampai hari ini kita hanya menjual sawit, cangkang sawit masuk pabrik. Pabrik Jambi ini hanya mengantar sampai pelabuhan Jambi, diekspor hanya berbentuk CPO. Baik itu untuk kebutuhan lokal, membuat minyak goreng, baik yang ada di Jawa Timur, Jawa Barat, dan di Jawa umumnya pabriknya CPO, maupun dilakukan ekspor, baik ke Singapura maupun India. Bahwa Jambi untuk sawit hanya mengandalkan bahan mentah dan bahan baku daripada sawit. Ke depan Jambi harus dibangun industri dari CPO itu. Kita tahu turunan produk dari sawit ini ada 140 macam produk bisa diproduksi dari CPO ini. Dan kita tahu itu semua. Tapi kenapa setidak satu pun pabriknya ada di Jambi, pabrik turunannya ini? Minyak goreng bimolinya ada di Jawa Timur. Bunga rosnya juga di Jawa Timur.
Di Jakarta ada Indofood dan segala macam. Ke depan bahwa CPO Jambi, minyak gorengnya harus diproduksikan di Provinsi Jambi. Dari sini baru dikeluarkan ke tempat lain. Karet pun demikian, bukan hanya campuran aspal. Harusnya pabrik ban Goodyear itu ya Dunlop harusnya ada di Jambi. Kenapa ini tidak mau orang berinvestasi ke Jambi? Karena mungkin pelayanan kita yang belum maksimal. Pelayanan pemerintah yang belum memihak kepada investor. Ke depan saya Bu Ratu mewakafkan diri untuk mengajak kawan-kawan baik nasional maupun internasional untuk hadir berinvestasi di Jambi ini untuk membuat pabrik-pabrik tadi agar masyarakat Jambi ini nilai ekonominya jauh lebih tinggi nanti ke depannya. Karena Bapak Ibu, semua negara maju saya sampaikan, baik Amerika maupun di Eropa, tadinya itu awalnya negara pertanian, negara perkebunan. Kenapa dia bisa meningkat pendapatan per kapitanya? Karena dia berubah ke negara industri. Kalau tidak percaya, bacalah buku sejarah semua. Awal dari negara industri itu dari sektor pertanian seperti Indonesia ini. Amerika 350 tahun juga dulu negara pertanian. Hari ini tidak ada. Dia semua negara industri. Indonesia dan Jambi harus mulai berubah ke depan. Kalau tidak, pendapatan per kapita kita tidak akan bertambah. Kalau kita mengharapkan hasil lebih dari pertanian kita, ya segitulah dapatnya. Hanya cukup makan. Nah, ke depan modernisasi, pembaruan Jambi ke depan titipkan dengan CE Ratu. Saya dan Ibu Ratu siap bagaimana untuk mengembangkan Jambi ini ke depan dengan segala potensi yang ada. Ya. Hidup cerah! Hidup cerah! Ingin saya sampaikan bahwa untuk menjadi gubernur kepala daerah ini memang diperlukan inovasi Bapak. Kalau tidak negeri kita ini seperti inilah. Gonta ganti bupati, gonta ganti gubernur, tidak ada kemajuan dan perubahan apa-apa. Kita harus melakukan terobosan itu. Saya sudah berpikir siang malam macam mana lah, kenapa lah Jambi ini kita ini lebih tertinggal dari provinsi lain yang ada di Sumatera. Ada Kepri yang baru dibentuk, provinsi yang baru saja berumur 10 tahun, sudah jauh lebih dari kita. Kalau Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Riau, kita sudah jauh ketinggalan. Lampung sudah jauh meninggalkan Jambi. Bengkulu pun sudah luar biasa hari ini. Itulah perasaan sebagai anak Jambi. Kenapa kita tidak bisa keluar dari sarang ini? Kenapa seorang Alek Nurdin dalam 10 tahun bisa merubah Sumatera Selatan dari provinsi, dari kota Palembang yang paling kumuh menjadi kota, menjadi acuan seluruh Indonesia untuk mengadakan event olahraga di Sumatera Selatan. Ini memerlukan inovasi dan keberanian dari seorang kepala daerah. Saya minta titipkan amanah itu dengan CE Ratu. Saya sudah siap untuk memajukan Jambi, ya, dengan segala program-program dan prioritas-prioritas yang harus kita laksanakan 5 tahun ke depan. Salah milih gubernur, mayau lagi kita. Sampaikan. Ini diskusi betul sampaikan. Kenapa saya niat menjadi gubernur? Karena ada perasaan itu bahwa Jambi harus juga sejajar dengan provinsi lain. Bagaimana membuat sejajarnya? Ya, kita terus terang. Bayangkan, batu bara itu dari Sarolangun, Bungo, Tobo, masuk Barangin. Tapi pertanyaannya, apakah ada PLTU mulut tambang satu pun di Jambi? Tidak ada. Palembang, batu baranya lebih banyak Jambi daripada Palembang. Palembang dari dulu cuman mengandalkan wilayah sini yang dekat kita ini. Ya, hanya sedikit sumber batu bara di Palembang. Tapi Bapak Ibu tahu berapa PLTU yang ada di Palembang? Sekarang menuju Sumsel 9. 9 PLTU ada di Sumatera Selatan. Berapa investasi satu PLTU? Bisa sampai 4-5 triliun. Jambi yang banyak batu bara, tidak ada orang mau investasi PLTU. Bayangkan sedihnya kita Jambi. Perencanaan PLN ada 2 PLTU yang akan dibangun di Provinsi Jambi. Itu di Dusun Sayo, di Sarolangun. Tapi sudah hampir 4 tahun.
Kenapa? Karena lobbynya tingkat gubernur, bukan tingkat bupati. Kenapa Sumatera Selatan bisa 9? Kenapa batu bara kita ini berjalan-jalan ke Banten, berjalan-jalan ke Indramayu, berjalan-jalan ke Jawa Timur? Karena semua PLTU nya di sana. Seharusnya nilai tambahnya itu ada di Provinsi Jambi, bukan di tempat orang lain. Mahallah ongkos daripada harga batu bara itu. Itu satu contoh. Yang kedua, tahulah, Merangin juga banyak emas, banyak peti. Serolangun banyak emas, banyak peti. Apa dapat daerah ini dari duit peti itu? Tidak ada. Yang banyak sekarang masyarakat kita meninggal dalam lubang itu karena menambang secara tradisional. Solusinya apa? Buat perda tambang rakyat itu agar rakyat bisa bekerja dengan aman di tanahnya sendiri. Jangan dibiarkan. Sekarang sungai kita, sungai Tembesi, sungai Batanghari, coklat warnanya sudah hampir 10 tahun terakhir ini. Kalau tidak diatur, ini akan mencemari anak cucu kita semua. Kita akan minum air merkuri dari sungai Batanghari, sungai Tembesi itu. Saya berpikir lama, memberontak diri saya, kenapa ini tidak bisa diatasi? Kenapa tidak ada perjuangan rakyat Jambi untuk meminta izin tambang rakyat itu, agar seluruh masyarakat Jambi ini damai, aman untuk mengambil sumber dan rezeki dari Allah ini di tanahnya sendiri. Tidak perlu dikejar-kejar polisi, betul tak? Karena dia sudah diatur dengan baik. Jadi nanti dia akan diatur undang-undang dan tambang rakyatnya, ya, pakai perda diatur lingkungan hidupnya, bahwa tidak boleh menambang dalam sungai, bahwa harus ada kolam penampungan. Masyarakat kita bisa diatur untuk itu. Yakin saya bisa. Tidak usah kita mencemari sungai kita itu untuk mendapatkan emas tadi. Saya pastikan itu. Jadi yang penambang tidak usah khawatir. Kalau CR itu jadi gubernur, aman. Justru ada legalitasnya. Kamu kasih tahu lah orang peti-peti itu. Pilih CR itu baik, biar kita aman. Betul? Siap? Siap. Karena kita sayang dengan bumi kita ini. Kita sayang dengan alam kita, kita sayang dengan sungai kita. Kita sudah rindu melihat air sungai Tembesi, air sungai Batanghari ini bening. Sudah rindu. Mudah-mudahan niat ini sudah saya cetuskan di Hotel Sentika ini. Ya, untuk semua tim berjuanglah untuk itu. Sedikit karena kita 15 menit lagi menjelang sholat Jumat. Saya ingin sampaikan di luar program-program tadi, saya sampaikan yaitu bagaimana kita kembali ke agama. Karena salah satu tidak suksesnya satu negeri, ya, dari sisi pandang sudut agama, karena Allah murka dengan perbuatan kita. Sudah banyak bala, jangan salah. Itu harus introspeksi diri. Gimana cara introspeksinya? Lihatlah masjid-masjid kita setiap sholat berjamaah belum ada jemaahnya, masih sedikit jemaahnya. CR itu siap dengan program utama yang tidak pakai anggaran, akan memakmurkan masjid dengan sholat 5 waktu berjamaahnya. Ya, jadi kamu sebagai tim bukan hanya berjuang untuk kami berdua jadi gubernur, wakil gubernur, tapi jauh lebih dari itu. Kita ingin seluruh masyarakat ini kembali ke agama, termasuk tim ini semua. Kita banyak dosa kita ini. Betul tak? Bayang galak, tinggal, ya, pasti banyak dosa-dosa yang lain. Ayo. Kita kembali ke masjid, kita kembali bertobat agar negeri kita ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ini perjuangan yang sangat luar biasa. Saya lebih sudah 300 masjid berkeliling, subuh keliling mengajak masyarakat untuk kembali ke masjid, bangun di subuh hari. Nah, saya kalau kerja saya itu mulai jam 5.30. Nah, belum ada bupati se-Indonesia ini kerja habis subuh. Di rumah saya tadi pagi itu ada orang 20 habis subuh itu sholat subuh berjamaah, habis itu saya mulai melayani tamu. Bayangkan, jangan dikira nanti sibuk ngurus masjid dan juga pegawai lagi. Justru pegawainya paling awal, jam 5.30 sudah kerja, ngurus masyarakat. Bayangkan. Nah ini saya harap program keagamaan ini menjadi ciri khas dan ini kewajiban semua kita. Bagaimana kita mengajak seluruh masyarakat ini kembali ke agama agar negeri ini betul-betul negeri yang makmur nantinya, negeri yang diridhoi oleh Allah, jauh dari malapetaka. Yang lain anak-anak kita untuk mengaji Al-Quran,
15 menit seluruh provinsi Jambi ini sebelum jam belajar mengajar, anak-anak kita akan mengaji di kelasnya masing-masing. Kita sebagai orang tua tinggal di rumah, bekerja ke kebun, ke kantor, kerja dagang, anak kita mengaji di rumah sekolah 15 menit, mendoakan orang tuanya yang sedang mencari makan. Terus itu kita lakukan setiap pagi. Saya yakin Bapak Ibu, saya yakinnya kerja keras kita diiringi dengan mendekatkan diri kepada Allah, berkah Allah disitulah yang akan turun nantinya untuk negeri Jambi yang kita cintai. Siap? Itulah sekedar sedikit pengantar program yang akan kita lakukan bila Bapak Ibu memilih CE Ratu ke depan. Itu baru belum 30% program yang saya sampaikan. Yakinlah kami sungguh-sungguh untuk mengurus masyarakat Jambi. Ya, kami sungguh-sungguh mengabdi untuk masyarakat Jambi. Bukan karena ada apa-apanya, tidak ada. Kalau lagi jabatan cukuplah saya ya, 3 periode jadi bupati sudah cukuplah. Bukan itu yang saya rindukan, tapi saya ingin membantu terutama kita dalam kesulitan ekonomi pada hari ini, membantu masyarakat Jambi. Mudah-mudahan tim ini tetap solid, ya, bekerja keras untuk menyapa seluruh masyarakat se-Kabupaten Merangin, ya, lakukan itu dengan ikhlas dan tidak boleh menjelekkan dan menjatuhkan lawan politik kita ya. Lakukan dengan santun dan penuhi protokol kesehatan. Ya, tidak boleh tidak pakai masker atau sosialisasi, tidak boleh bersentuhan dan harus betul-betul menjaga jarak. Mungkin itu dapat kami sampaikan dan sebelum mengakhiri ini Jumat Barokah, sampaikan dari hati yang paling dalam yel-yel ini, jangan hanya berteriak dari suaranya, tapi suara itu muncul dari hati yang paling dalam. Kalau saya sebutkan CE Ratu, sebutkan menang. Ya, saya sebutkan Jambi cerah. Ya, oke, angkat tangannya semua dengan penuh semangat dan lahir dari hati semuanya. CE Ratu, CE Ratu, CE Ratu, Jambi, Jambi, Insya Allah. Bekerja keraslah kawan-kawan semua. Sambungkan silaturahmi kita dari hati ke hati. Ya, sambungkan itu semua, berjalanlah kita maju bergerak, insya Allah Allah akan meridhoi perjuangan kita nanti. 9 Desember CE Ratu insya Allah menang. Kalau dari segi ilmu politik kan ada survei ya, alhamdulillah ya, survei terakhir tanggal 20-28 kemarin, alhamdulillah dengan munculnya baru 3 calon di CE Ratu tertinggi surveinya hari ini. Itu kan tanda-tanda kemenangan, benar tak? Ya, itu tanda-tanda kemenangan. Nah, sampaikan bahwa kamu tetaplah semangat. Yang paling enak jadi tim sukses ini, apa yang kamu dukung menang, betul tak? Kan hanya 2 pilihan ini. Yang tidak enak jadi tim sukses, apa yang kamu dukung tidak menang, betul? Agar tangisan kegembiraan tanggal 9 Desember, bekerja keraslah semua Bapak Ibu semuanya, adik-adik saya, orang tua saya, bekerja keraslah kita menjelang tanggal 9 Desember agar 9 Desember sore adalah tangis kebahagiaan bagi CE Ratu untuk memimpin Jambi ini ke depan. Ya, terima kasih buat semuanya. Mohon maaf, sampaikan salam saya bersama Ibu Ratu ke seluruh keluarga yang ada di desa-desa. Salamkan salam takzim kami berdua. Ya, kami doakan semua tim ini selalu sehat, jauh dari segala musibah, dan Allah selalu memberikan berkah dan rezeki yang banyak kepada tim ini. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu ya, masih ada durasi untuk itu. Kita mau Ibu Ratu menyapa kita semua yang ada di sini. Langsung saja kami mengundang Ibu Hajar Ratu Menawara, calon wakil gubernur. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan ya cantiknya Ibu Ratu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala
Rasulillahi ajmain. Rabbi sahri sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang sama-sama kita banggakan, kita hormati calon gubernur Provinsi Jambi, Bapak Caendra. Tepuk tangan untuk beliau. Alhamdulillah beliau hadir pada kesempatan hari ini didampingi oleh adik beliau, Ibu Leni. Mohon berdiri Ibu. Ini Ketua Serikandi kita. Kemudian di sebelah beliau adalah putra dari Bapak Caendra, Abang Geri sama Abang Adi. Mohon berdiri. Ini anak yang soleh ya, yang dampingi orang tuanya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya boleh menyapa Bapak Ibu sekalian hadir di sini Ketua DPR dari fraksi Golkar. Sebetulnya nggak boleh sebut DPR ya di sini, tapi tidak apa-apa. Bapak Herman Effendi. Terima kasih Bapak, tepuk tangan untuk beliau. Kemudian hadir di sini Bapak Suwardi, Bapak Samdianto, Bapak Samsul Anwar. Ya, bertiga ya Pak, betul. Merdeka Pak. Kemudian yang selanjutnya sama-sama kita hormati, kita banggakan Ketua Tim Center Bapak Adrianus Malik. Terima kasih banyak Bapak. Hadir di sini saya boleh sapa tokoh masyarakat Merangin, Bapak Sujarmin. Yang mana Bapak? Oh iya, mohon maaf Bapak. Iya, terima kasih. Piye kabare Bu, Pak? Api? Sampurasun. Kok nggak semangat? Sampurasun. Damang. Lesu kayaknya ya. Merdeka! 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 Harus semangat Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, sudah sangat lengkap tadi apa yang disampaikan oleh Bapak Caendra tentang program-program yang akan dibawa insya Allah jika kemudian kami berdua diberikan amanah selaku gubernur dan wakil gubernur ke depan. Saya hanya ingin mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian, karena waktu juga yang membatasi kita, bahwa harus ditanamkan oleh Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan siang hari ini, bahwa Bapak Ibu telah memilih jalan untuk menjadi tim center, tim sayap dari Cerah. Harus digarisbawahi, harus disampaikan kenapa harus memilih Caendra Ratu. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa harus Caendra Ratu yang menang? Persoalan inilah yang kemudian akan bergulir menjadi visi misi dari Cerah ini. Persoalan inilah yang kemudian akan memberikan solusi kepada Bapak Ibu sekalian terhadap persoalan-persoalan, tidak hanya persoalan ekonomi, tapi juga persoalan agama, sosial, budaya yang ada dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu sekalian, saat ini kita semua mengenakan apa yang dinamakan masker. Saat ini kita semua menerapkan apa yang dinamakan protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, pola hidup yang harus jauh lebih sehat dan lain sebagainya. Persoalan-persoalan ini tentu mempunyai dampak. Bapak Ibu sekalian, jangan berharap tahun depan kita akan membangun jor-joran karena dana kita turun sangat drastis. Amerika Bapak Ibu sudah tahu mengalami resesi, bukan hanya Amerika tapi negara lainnya. Bapak Ibu ingat pada 22 tahun yang lalu kita mengalami apa yang dinamakan krisis moneter, krismon. Tapi kita bisa cepat bangkit. Kenapa? Karena hanya Indonesia dan beberapa negara saja yang mengalaminya. Kita bisa dibantu oleh Jepang, kita bisa dibantu oleh negara-negara di Uni Eropa. Kita akan bisa cepat bangkit. Tapi saat ini siapa yang akan membantu kita? Semua negara sama mengalami kesulitan. Karena itu yang diperlukan oleh Jambi ke depan adalah pemimpin yang handal, pemimpin yang mampu menjawab semua tantangan yang ada itu. Dan siapakah pemimpin yang handal itu? Yang sudah terbukti, bukan dengan janji, tapi dengan fakta. Bapak Ibu sekalian, kita rakyat bukan slogan, kita rakyat bukan hanya sekedar untuk jualan, tapi kita rakyat memerlukan sebuah bukti. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan fakta, dengan kerja nyata. Bapak Ibu sekalian, Bapak Caendra sejak tahun 2006 menjadi seorang birokrat, artinya sudah 14 tahun beliau berada di pemerintahan, dan beliau sebelumnya adalah seorang pengusaha. Ini adalah sebuah formula yang sangat baik bagaimana bisa membawa Jambi insya Allah lebih baik ke depannya.
Saya sendiri mendampingi almarhum Bapak Zulkifli Nurdin selama 10 tahun. Ikut serta langsung turun, saya pernah juga menjadi anggota DPR RI di Senayan. Alhamdulillah suara terbanyak se-Indonesia di antara teman-teman saya di Partai Amanah Nasional. Saya pernah berhasil membawa Jambi juara umum di berbagai lomba selama bertahun-tahun berturut-turut, sampai saat itu saya dilarang ikut lomba karena Jambi sudah keseringan juara umum. Ini menjadi sebuah formula yang kemudian bukan sebuah kesombongan, tapi sebuah keyakinan bahwa kita Jambi akan mampu menjadi sebuah negara, menjadi sebuah negeri yang baldatun thayyibatun warobun gopur. Bapak Ibu sekalian, tentang persoalan ekonomi saya juga ingin sampaikan, tadi disampaikan Pak C. Endra masalah karet. Ada satu persoalan Pak, masalah sawit. Saya baru ingat, tadi saya coba cek lagi, tadi saya lihat di CNBC, itu kita pemerintah ini programnya nasional yang insya Allah pasti adalah akan menjadi linear programnya kita di provinsi, dan tugas ketika saya menjadi insya Allah misalnya menjadi wakil gubernur nanti, yaitu tugas saya mengawasi, saya akan pastikan dana ini sampai kepada Bapak Ibu sekalian. Ada dana dari BPDPKS, Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, per Desember tahun lalu Bapak Ibu, itu dananya sudah terserap di 29,2 triliun. Bukan angka yang sedikit, jadi per hektarnya yang saya tahu itu mendapatkan bantuan cuma-cuma senilai 30 juta rupiah. Ini yang akan kita kawal, bagaimana agar kita semua para petani yang berhak mendapatkan dana itu tersampaikan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang selanjutnya tadi sampaikan oleh Bapak C. Endra, kenapa sih Jambi seperti ini? Jawabannya Bapak Ibu, proses pembangunan itu harus berkesinambungan. 10 tahun saat Zulkifli Nurdin memimpin Provinsi Jambi, alhamdulillah percepatan ekonominya nomor 1 di Sumatera dan termasuk 5 besar di Indonesia. Tapi persoalannya setelah itu, apakah bersambung, apakah ada kesinambungan? Ini yang sangat penting. Satu hal yang saya lihat sewaktu saya dampingi almarhum ketika 10 tahun memimpin Provinsi Jambi, salah satu kunci keberhasilannya bagaimana mempunyai diplomasi yang tepat, cepat dengan pemerintah pusat. Bapak Ibu sekalian, saat ini saya adalah kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ada sekian banyak menteri di pusat sana. Pada bulan lalu dari selama 15 hari saya mengikuti sekolah partai, berinteraksi langsung dengan para petinggi partai. Saya intens berkomunikasi dengan Bapak Hasto, Bapak Sekjen kami, yang menginformasikan, Mbak Ratu kita siap, kita akan buktikan bahwa Partai PDI Perjuangan adalah partainya Wong Cilik yang akan berjuang dengan para menteri yang berada di sana. Jadi Bapak Ibu, saya bisa pastikan dan saya berjanji dengan sepenuh hati ketika saya menjadi wakilnya Bapak C. Endra selaku Wakil Gubernur Provinsi Jambi, maka saya akan pastikan akan betul-betul berjuang bagaimana agar dana-dana di pusat langsung sampai cepat tepat ke hadapan Bapak Ibu sekalian. Demikian Bapak Ibu, karena waktu sebentar lagi kita harus melakukan sholat Jumat. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Merdeka! warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Terima kasih. Boleh sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk calon gubernur dan wakil gubernur kita, Bapak Dr. Andes Haji Teta dan Ibu Ratu Munawaroh. Bapak, Ibu, dan hadirin yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kita atas terselenggaranya acara pada hari ini, marilah sejenak kita berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan hamidin. Hamdan zakirin. Hamdan yuafi ni'matahu mazidah. Ya Rabbana lakal hamd
ولك الشكر كما ينبغي لجلالك الكريم والعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم. ورضى الله تبارك الرسول. اللهم انصرنا يا الله فإنك خير الناصرين. اللهم ارحمنا يا الله فإنك خير الراحمين. اللهم اغفر لنا يا الله فإنك خير الغافرين. اللهم ارزق لنا يا الله فإنك خير الرازقين. يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب يا مقلب القلوب ثبت قلبنا يا الله على دينك وعلى طاعتك. يا محاول الأحوال أهل حالنا يا الله إلى أحسن الحال. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada Jumat yang barokah ini ya Allah, kami semua dari tim pemenangan Haji Ciendra dan Ibu Hajah Ratu Munawwarah berkumpul di ruangan ini ya Allah, menadahkan tangan, menundukkan kepala, memohon hadirat-Mu ya Allah, berkenan kiranya menerima dan mengabulkan doa kami ini ya Allah. Ya Allah, jujur saja dari hati kami yang paling dalam, kami sudah bosan dengan pemimpin-pemimpin yang cuman umbar-umbar janji saja. Kami sudah bosan dengan pemimpin-pemimpin yang hanya mencari uang untuk ganti uang biaya pilkadanya. Kami juga sudah bosan ya Allah dengan pemimpin-pemimpin yang tidak peduli dengan Islam, yang tidak peduli dengan pendidikan Islam, yang tidak peduli dengan agamamu ya Allah. Ya Allah, pada hari ini ya Allah, kami semua menyatakan sikap dan berpandangan bahwa Bapak Haji Dr. Handus Ciendra ini ya Allah, orang yang tepat, yang peduli terhadap agamamu ya Allah, yang menggunakan sedikit kekuasaannya untuk program agamamu ya Allah, untuk menyebarkan agamamu ya Allah, mengajak para masyarakat, mengajak para seluruh pejabat untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada hari ini juga ya Allah, mohon kiranya ya Allah, takdirkanlah, jadikanlah, permudahkanlah Bapak Dr. Handus Haji Ciendra ini dan Ibu Ratu Munawwarah untuk memimpin Jambi ke depan. Jambi yang terkenal dengan syiar-syiar agamanya, Jambi yang makmur, Jambi yang sejahtera, Jambi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya Allah, dengan terpilihnya nanti Pak Ciendra ini, kami yakin selaku tim pemenangan, selaku masyarakat Provinsi Jambi ya Allah, akan mampu menjadikan pejabat-pejabat yang takut dengan azab-Mu ya Allah, menjadikan masyarakat yang takut dengan azab-Mu ya Allah, yang patuh dan perintah-Mu dan takut dan azab-Mu, neraka-Mu ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa dihirna jannata mal abrar ya aziz ya Ghafar, Ya Rabbal Alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula rangkaian acara pelantikan tim senter calon gubernur dan wakil gubernur Dr. Handus Haji Ciendra dan Ibu Ratu Munawwarah. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Terima kasih dan Bapak Ciendra mungkin melakukan salat Jumat. Ibu Ratu Munawwarah persilakan untuk istirahat di tempat telah kami sediakan. Siapa kita? Siapa kita? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada kamar buka boleh? Ada kamar toilet latihan wudhu ya? Ada Pak. Makasih ya. Ada Pak. Hah? Ya. Dengan siapa? Kalau udah langsung masjid saya udah apa-apa. Ada toilet. Udah langsung masjid. Udah bilang tadi. Di atas ya. Udah lah kita masjid lah. Masjid kasih lewat. Ayo masjid. Sini saya masjid. Saya besar masjid di atas.
Tinggal di mana? Simpang 5 sebelum Brimob masuk ke kiri dan juga kota lain. Dengan ke Brimob ke Kemah sejarah enggak? Iya. Masih kecil gitu. Jelas kan kita ya. Iya. Ya, ada intercom ya. Iyalah. Masa ya. Kamu nama korban ya? Iya, iya. Ada yang di karantina keluar. Halo. Iya. Ya. Lagi kalau dana ada ya. Mana tuh? Saya sudah Gampang Pak, asal kau menang. Yang sebelumnya Pinang Merah. Tidak enak aku kualah. Gimana nih? Sedikit aku berdiri. Berdiri mana? Kita dulu.